dua tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Hello JM Team, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Coach Tekken Online. Hari ini bakal nemenin kalian di DPI Live hari Rabu. Nih setelah berganti nama, berganti image, aku baru muncul lagi. Kangen gak sama aku? Anyway, di DPI Live hari Rabu ini seperti biasa kita kehadiran dua orang pundit yang pasti mukanya udah DPI banget. Siapa lagi kalau bukan Aldi Bawazir dan juga Sabto Haryo Rajosa. Itu yang kalau menulis Aldi out pakai I ya, bukan pakai Y. Gak apa-apa nulis Aldi out, cuma pakai I bukan pakai Y. Kok kamu legowo banget sih disuruh out? Tapi kan yang disuruh out Aldi pakai Y, bukan Aldi pakai I. Gue betulin malah tuh. Pakai I. Iya. U-nya diganti I. Oit bukan. Tuh ada yang ngebelain kok katanya Iona Aldi stay. Tapi ngomong-ngomong soal komentar, ini bisa banget loh kalau misalnya kalian nyawer terus komen yang mau dibacain itu boleh, karena kita buka sawerannya buat kalian sebagai bentuk dukungan buat JMTV, pastinya dimulai dari 25.000 aja. Nanti kita bakal bacain saweran dan juga pesan-pesan kalian. Silakan mau titip pesan buat siapa, buat yang ada di studio boleh, yang lagi nggak hadir boleh, pertanyaan-pertanyaan juga boleh, siapa tahu nanti bisa langsung ditanya ke para punit-punit yang udah hadir. Minta lagu yang nggak boleh. Minta lagu juga boleh, Aldi Katanya nyanyi. dressnya sama kayak Kanesa katanya. Dress apa? Ada yang komen. Diminta dressnya kayak Kanesa gitu. Oh. Oh, dress up-nya. Oh iya boleh. Aku pikir oh sama. Jangan. Jangan. Masuk angin. Iya, ntar masuk angin. Ntar Aku kunci kurang kan masuk cantik angin. ya. Ya udah. Anyway, Mas Aryo gimana Dress. kakinya? Alhamdulillah progresif. Progressing ya? Ya, jadi buat yang belum tahu ya JMT, Mas Aryo baru terkena musibah, kakinya tersangkut di banana boat. Namanya pre-season. Random banget. Ya kan namanya pre-season ya, Mas? Random banget. Kalau orang-orang kalau iya. diceritain, jangan diceritain deh Mas, malu katanya Iya. gitu. Kalau di padel gitu kan masih gimana? Iya. Iya bener, orang-orang pada ngiranya Mas Aryo cedera padel, bukan cedera banana boat. Jadi itulah dia keunikan yang selalu ada di JMTV pastinya ya. Anyway, hari ini kita mau bahas pertandingan yang kemarin baru aja selesai, berjalan mulus juga untuk Timnas Indonesia U23 ya, meskipun sekali lagi lawannya memang hanya Brunei, tapi tetap kita harus mengapresiasi dan pastinya juga akan membahas gimana jalannya pertandingan. So, langsung aja kita masuk ke Timnas Day. Bu. Oke, bumpernya udah masuk, kita mau bahas Timnas. Tapi kayaknya sebelum kita bahas U23 Indonesia versus Brunei, aku juga mau bahas Rafa yang sekarang sudah resmi bergabung bersama dengan Dewa United Banten. Ya, kalau nggak Ya, salah Banten kan sekarang belakangnya ya? namanya begitu. Dewa Banten. United Banten. Ini aku cukup melihat mixed reactions dari berbagai pandit. Ada yang kita kenal, ada CEO kita juga. Ada yang nongol di TV sebelah, ada yang di podcast sebelah. Pro dan kontra itu macam-macam. Ada yang setuju, ada yang menyayangkan. Kalau dari Mas Haryo sendiri yang termasuk dihormati, bagaimana pandangannya Mas Haryo? Mixed feeling juga sih sebetulnya Iya ya. kan? Karena kan kita tahu how the quality dari pemain-pemain diaspora itu kan emang above pemain-pemain yang ada di sini kan. Bener, Secara awal ketika mereka datang kan emang itu terbukti di atas lapangan gitu. Ketika kita selama ini tuh sulit untuk bisa mengalahkan Vietnam, sulit untuk bisa mengalahkan Thailand, tapi begitu datang pemain-pemain ini ternyata bisa memberikan impact yang langsung signifikan gitu kan. Dan Rafa adalah salah satu pemain yang walaupun mungkin nyetak golnya nggak banyak, tapi selalu terlibat di semua pertandingan. Gimana dia bermain dengan dia bisa ngebuka ruang, dia bisa delay play, dia bisa terlibat dalam sistem yang dimau oleh pelatih. Itu kan nunjukin bagusnya seorang Rafa Benitez. Bukan dong. Beda. Seorang Rafael Strike Iya. gitu kan. Terus ketika dia cabut dari Ado Den Haag, nggak diperpanjang, akhirnya dia ke Brisbane Roar. Ya. Awal-awal dia sempat mendapatkan menit tampil, tapi habis itu bahkan tidak masuk ke DSP juga. Kita sempat bertanya-tanya gimana nih pengaruh ke timnasnya nanti dia gimana gitu kan. Dan akhirnya muncul berita bahwa dia akhirnya gabung ke Dewa United. Dewa kalau kita ngelihat kualitas timnya emang one of the best team juga yang ada di Liga 1. Benar. Pelatihnya bagus memainkan sistem, para pemainnya bermain mungkin kalau bisa dibilang
permainan paling bagus di Liga 1 Dewa sebetulnya, walaupun juaranya Persib ya. Persib beda, pelatihnya know how to win, bedanya Oke. itu. Nggak peduli mainnya seperti apa, tapi dia tahu caranya untuk menang. Efisien Itu dong tapi berarti. efisien, mentality yang berbicara gitu kan ketika Persib. Sementara Dewa, they're building a team, perlahan-lahan naik peringkat 5, kemarin runner up, dan pasti aiming. Kalau ditanya dari tim Dewa, termasuk Best, kita tanya kan, targetnya apa nih dari manajemen? Menjadi juara, karena lebih baik dari musim sebelumnya. Musim sebelumnya runner up kan, berarti kan Benar, mereka benar. menargetkan menjadi juara. Ngambil Stefano Lillipali, ngambil Kuipers juga di lini belakang, Edo juga diambil juga kan, artinya mereka memang mempersiapkan squad ini dengan baik-baik gitu dengan kan. matang ya. Makanya Rafa juga menjadi salah satu bagian yang diincar untuk bisa membantu lini depan, semakin mempertajam lini depan mereka ya. Harapannya minute play bisa didapatkan. Jadi ketajaman lalu decision making semakin terasah, dan ketika dia gabung lagi di timnas, entah itu sebagai starter, entah itu sebagai cadangan, dia bisa memberikan impact yang signifikan ya. Mungkin sisi positifnya itu ya, dia dapat minute play, dia bisa mengasah ketajamannya lagi dan akan berkontribut ke timnas kita. Kalau Aldi gimana? Ini berarti kan bisa dibilang minute of playing versus experience di luar negeri yang bisa kita katakan mungkin kompetisinya juga lebih matang dibandingkan kompetisi yang kita punya di Indonesia. Bukan sekedar kompetisi yang lebih matang, cuman football pyramid, dia tumbuh dari piramida sepak bola Yes. Eropa gitu kan, True. yang tentu sebenarnya Environment-nya beda ya. yes, environment-nya berbeda. Tentu itu yang sebenarnya diharapkan oleh kelompok umur bahkan di timnas senior, adanya transformasi ilmu Ya. yang ditangkap dari piramida sepak bola luar, mau Eropa mau apapun ya, apalagi Eropa juga, yang dapat ditransformasikan atau dapat ditransfer ke pemain kita yang di Ada di timnas sini. maupun yang di sini gitu. Itu yang diharapkan kan. Salah satunya dari Rafael Struijk juga. Tadi dijelasin juga sama Mas Haryo bagaimana di akhir-akhir waktu dia di Brisbane Roars juga nampak kesulitan mendapatkan menit bermain. Tentu itu nggak gampang Ya. bagi seorang pemain, apalagi labelnya pemain timnas senior. Betul. Tim yang sejauh ini masih punya kans untuk melanjut ke World Cup juga gitu. Tentu itu ada beban tersendiri mungkin bagi Rafael Struijk juga. Cuman kita hanya bisa berasumsi, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang layar dia bersama Brisbane Roars. Ada apa dengan kontraknya, adakah klausul yang menyulitkan bagi Rafael Struijk. Cuman pada akhirnya dia memilih untuk cabut dari Brisbane dan pergi ke Liga 1 bersama Dewa. Dewa selalu dapatkan pujian musim lalu, luar biasa, tim yang paling punya XG bertahan dan menyerang, ada di top 2 tim tahun lalu. Jadi buat gua dia ke Dewa bukan sekedar menyayangkan atau mendukung ya, cuman gua harap sih lebih ke dengan dia pindah ke Dewa ini bukan menjadi penurunan karir, tapi bisa excel untuk lebih baik, apalagi dia masih berusia muda. Ya. Gua harap sih ini bukan menjadi batu terakhir dia gitu. Gua harap tetap berharap Rafael Struijk dengan talenta yang dia miliki bisa bermain di liga yang di negara yang lebih mungkin yang lebih kompetitif. Itu yang gue harapkan. Cuman tetap dimanapun mereka bermain, beda sama si yang kemarin bikin 6 gol itu, dia bermain ke Bali. Dia masih di usia segitu. Kita juga nggak pernah tahu ada apa di kontrak dia bersama Dordrecht itu sampai dia di menit-menit atau di tahun ini, di musim terakhir ini kesulitan sekali dapat menit bermain. Dia ke Bali, ya gue harap sih ini menjadi batu loncatan juga gitu untuk dia bisa berkembang lebih baik. Cuman bisa bilang all the best lah. Kita cuma nonton, kita berharap dia bisa pada akhirnya bermain di tim-tim yang terbaik lah bagi karir mereka masing-masing. Ya, tapi memang kalau kita lihat dengan kata lain, menit bermain lebih banyak artinya Rafa juga sisi positifnya mungkin bisa memiliki tanggung jawab yang lebih besar ya dibandingkan di Brisbane. Ya, harapannya bisa seperti tadi Aldi bilang, excel, menunjukkan kapasitas terbaiknya dia juga. Siapa tahu nanti ini bisa menjadi batu loncatan untuk nantinya kembali berkompetisi di negara-negara lain. Iya. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke timnas sesuai janji nih. Tapi Aldi ngomong-ngomong hari ini kalem banget, kayak bukan Aldi deh. Kayak beda. Duduknya nggak di kursi kuning Oh, soalnya. pantes gue duduknya di Kalau sini. duduk di kursi kuning ini kursi kalem. Ini kursi kalem, gue kebawa jadi kalem. Aku tuh tadi udah expect ada kontra nih dari jawaban Mas Haryo, tapi tiba-tiba Aldi bilang seperti yang Mas Haryo bilang tuh kayak
Ini Aldi apa bukan sih? Nanti kalau ngomongin Belum. internasional gitu Iya. biasanya. Oh oke, baiklah kalau begitu kita akan masuk ke pertandingan timnas U23 Indonesia versus Brunei. Nah ini tentunya merupakan sebuah hari yang cukup baik untuk Indonesia. Skor kemenangannya juga bukan meyakinkan lagi ya, bisa dibilang pesta gol lah ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Terlepas lawannya cuma Brunei, tapi dengan double hat-trick Jens Raven akhirnya membuktikan bahwa dia adalah striker dengan finishing papan atas dong. Aldi dulu, Mas Arya Oke, dulu, Aldi dulu deh. kalau gua di sini pengen melihat laga kemarin seperti post match interview Pak Erick Thohir bilang Oke. bahwa ini bukan menjadi tolok ukur kekuatan kita. Melainkan Ya udah, emang lawannya aja jelek. Gitu. Maksudnya Brunei jauh sekali di bawah kita levelnya dan kita benar-benar memanfaatkan Terutama di babak pertama sih ya. terutama di babak pertama. Babak kedua nggak jelek banget. Kalau sih. tadi Concita menancapkan soal Jens Raven, ya dia benar-benar memanfaatkan lemahnya pairing lini belakang dari Brunei. Berkali-kali gua sih terkejut ya, gua nggak tahu Mas Haryo emang udah biasa lihat atau belum. Gue sih baru lihat si Brandon Schoenemann ini punya long pass yang sangat baik ke daerah lini pertahanan Brunei dan itu benar-benar ayo diajak fight si lini pertahanan backnya si Brunei ini benar-benar dimanfaatin dan ayo fight, dan berkali-kali kesalahan dari lini belakang Brunei ini error dan kaget banget sama si Jens Raven ini. Bahkan gak cuma Jens Raven, pemain-pemain yang di babak pertama di kanan itu ada si Ahmad Maulana, di kiri ada Donitri, itu benar-benar mengurung lini belakang dari Brunei. Ya semalam terlalu sempurna lah. Gue sih pengen menilik halftime performance-nya aja ya, misalnya dari babak pertama, karena Oke. babak kedua udah dengan adanya pergantian pemain, ya walaupun sebenarnya harusnya dengan materi tim yang sebagus U23 kemarin Sekarang ini. harusnya gak begitu timpang bedanya. Apalagi Brunei juga manusia, babak kedua juga capek harusnya kan. Entah kenapa menurun melorot lah performa Ya. kita di babak kedua. Yang masuk juga bukan pemain-pemain jelek gitu, Ya. pemain bagus juga. Cuman perbedaan itu nampak sekali timpangnya saat ada Donitri, ada Ahmad, ada Fikri juga, ada Arkan, di kanan juga ada si Ahmad Maulana nomor 20. Babak kedua berbeda. Cuman yang gua harapkan adalah di babak atau di game kedua nanti menghadapi Filipina lebih prolific seperti di game menghadapi babak pertama tadi menghadapi Brunei. Itu yang gue pengen lihat karena benar-benar bagus, kombinasi segitiganya nyaman sekali, walaupun ya ditambah lagi Brunei nggak ngepres apa-apa ke kita. Benar-benar kalau perhatiin ya Concita dan Mas Aryo, cara mereka bermain Brunei itu kipernya nggak mau bola pendek, pasti jauh dan distribusi bolanya jelek banget. Jadi contohnya serangan kita tuh dimulai dari kiper lawan. Jadi first pass itu kiper lawan, karena kiper lawan oper jauh, nyampenya tuh ke kita. Nyampe ke kita. Ke Iya. Tony, ke Robi, entah siapapun itu, dan begitu mereka receive bola, passing ke belakang ke Brandon Schoenemann, umpan jauh ke depan, itu nyampe terus dan jadi sesuatu. Iya. Tidak sempurna, banyak peluang-peluang yang harus terjadi, cuman nggak jadi, cuman ya sangat nyaman lah. Indonesia kemarin sangat nyaman dan sangat luar biasa. Cuman apakah ini udah hebat belum? Masih banyak catatan bagi timnas Indonesia U23. Kalau analisa Mas Aryo gimana? Kemarin live reaction juga kan JMTV? Yo, live action juga. Kalau ngelihat starting 11 sebetulnya agak sedikit berbeda dari prediksi kita awal. Yap. Ketika kanan bukan Kakang Rudianto, lalu Kadek Arel nggak dimainin, lalu di depan juga Detan nggak dimainin. Cedera, Mas? Hoki Caraka, Detan nggak Detan di cedera. starting lineup. Iya. Walaupun proyeksinya memang Detan itu adalah salah satu di trisula terdepan. Iya. Detan, Hoki dan juga Raven mungkin dari sisi Iya. kiri itu adalah best tim kita dalam starting 11 gitu. Cuman dengan starting 11 kemarin tadi Aldi sempat nyinggung ada nama Brandon Schoenemann yang kita mungkin nggak banyak memantau ya permainan dia gitu. Tapi begitu tenang kemarin di belakang, Ferrari sebagai commanding defender juga, wow luar biasa mainnya begitu tenang dalam mengkomen lini belakang. Lalu dengan high defense line yang begitu tinggi, kita kayaknya tahu betul apa yang harus kita lakukan gitu. Umpan-umpan pendek, kalau mentok balik ke belakang, tapi nggak terlalu jauh untuk keep the pressure ke Brunei. Dan Brunei kayaknya memang kagok banget nih, kita press habis-habisan. Tadi benar tiap kiper nendang balik lagi mulu setengah lapangan lah kita kurung Brunei. Dan terlalu mudah untuk menjadi gol setiap serangan kita. Tendangan jadi gol. Bukan mengecilkan gol-gol yang terjadi ya, tapi kan kalau kita melihat ada bola ditendang dari luar biasanya ditepis dulu atau di block back, tapi ini betul-betul bolong. Ya. Betul-betul bolong, one on one Raven berapa kali bisa melakukan atau berada di posisi itu, dan itu menunjukkan ya tidak ada kawalan berarti dari pemain-pemain Brunei. Tapi kan
tim bermain jelek, tapi bisa manfaatin nggak timnas kita? Iya, Kita benar. bisa ternyata manfaatin itu. Itu mungkin yang sisi yang paling positif ya, dari sisi backline kita rapi, tengah kita tampil begitu fluid ya, dengan Robi Darwis, dengan Rehan Hanan, dengan Arkan Fikri di posisi itu. Depan juga ya kita melihat Jens Raven yang kalau ngikutin omongan gue dari berapa edisi-edisi sebelumnya menyoal Jens Raven, kan gue selalu bilang pemain-pemain muda yang layak untuk masuk starting lineup di timnas senior tuh siapa sih? Untuk Iya. bukan starting lineup, untuk dicoba menjadi pemain timnas senior tuh siapa? Gue selalu menyebut Donitri, Kadek Arel, dan Jens Raven. Karena Jens Raven itu tipe striker yang mungkin berbeda dari yang sebelum kedatangan oleh Romani ya. Iya. Maksudnya dibandingkan Hoki Caraka, dibandingkan Rafael Strike, dibandingkan Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dia tuh cenderung komplit. Dalam artian ketika dia harus diumpan bola jauh, kontrol, bawa ke depan, dia bisa melakukan itu. Tapi dia juga bisa Cutting menjadi inside juga pemain yang mendelay bola. Ditaruh bola ke dia ngumpan ke kiri kanan, lalu ada peluang dan itu menjadi gol. Itu pun bisa dilakukan dia. Makanya gue selalu menganalogikan dia gabungan antara Lafayette Strike dan juga Sananta. Bisa melakukan peran Sananta sebagai prolific striker, fox in the box, bisa juga menjadi Rafael Strike yang smart dalam mencari posisi, membuka ruang rekan-rekannya. Jadi termasuk sudah sangat matang di usianya yang seperti ini. Jadi ya tadi kalau kita nyambung ke Strike datang ke Dewa, Iya. lalu Jens Raven datang ke Bali United, ini kan seru nih. Cuman Ole yang ada di luar kan. Iya. Nah pertarungan siapa yang akan menggantikan Ole kalau Iya. something happens to Ole gitu, ya perebutannya di Liga 1 nih. Dan Benar. Patrick Kluivert kemarin kan memberi kepercayaan tuh buat pemain-pemain yang ada di Liga 1. Nah harapannya mereka bisa mendeliver performance yang bagus di klub untuk menjadi permainan yang bagus di timnas senior. Tapi ya kalau balik lagi ke permainan kemarin, babak pertama kita terlalu sempurna lah buat Brunei. Tapi kan begitu orang nanya, babak kedua nambah berapa gol nih mas? Kayaknya cuma 1 dah, paling maksimal 2. Gue bilang gitu, Iya. karena pasti ada perubahan dari permainan Brunei dan kita juga mengubah komposisi sehingga masih harus ada adjustment. Dan Gerard Van den Berg sendiri mengakui bahwa ada disparity, perubahan antara perbedaan antara pemain yang tampil di babak kedua dengan pemain yang tampil di babak pertama. Nah itu yang ingin coba dia selaraskan untuk game kedua nanti. Tapi kalau dari pandangan Mas Aryo sendiri, babak kedua apa mungkin yang bisa dibilang menjadi satu perbedaan yang membuat gap performanya tuh bisa sesignifikan itu? Apakah memang murni karena nama-nama pemain pengganti yang diturunkan? Karena tadi Aldi juga mention bahwa harusnya dari segi kualitas gap tidak sejauh itu, gitu. Apa mungkin yang masih menjadi permasalahan utama? Karena kalau kita bilang babak pertama sempurna sekali, babak kedua ini kan bisa dibilang justru jauh dari kata sempurna ya. Apa sebenarnya masalahnya? Pergantian Donitri ya salah satu bisa dibilang menjadi faktor juga karena dia bisa memberikan tekanan yang luar biasa di sisi kiri, bisa memberikan assist, bisa memberikan impact yang tidak membuat Brunei itu bisa naik. Lalu di sisi kanan ketika masuk pemain nomor 15 tuh siapa? Dari Semen Padang. Iya. Itu Julian Firmansyah. Julian Firmansyah. itu masih terlalu raw dalam bermain. Kalau kita ngelihat di babak pertama, triangle offense-nya Itu enak banget. Perpindahan dengan satu sentuhan itu kayaknya udah nyatu Barcelona banget lah. nih. Iya. Nah kemarin beberapa pemain yang masuk di babak kedua tuh agak sedikit detach dari sistem, mungkin tapi nggak terlalu ketara banget. Cuman ya harus kita akui juga bahwa Brunei tampil bagus di babak kedua. Mereka lebih berani mereka melakukan berkembang juga pressing, ya. ya. Tidak terlalu membiarkan kita memegang bola seenak di babak pertama. Mungkin itu menjadi salah satu faktor. Yang 15 ini. Ya, Ini sayang banget nyangkut. Ih, Sayang banget. itu kan decision making kan. Harusnya sebelum back itu sliding, dia udah harus melepas Arkan Fikri. umpan gitu. Ini Ahmad Maulana juga nih. Bagus 20. Bagus. Ya Nih, yang di awal-awal ya. personal banget passing belakang dulu. Passing bagus. Tapi ya Brunei harus kita kasih kredit di babak kedua mereka lebih ngelawan dalam tanda kutip ya. Tidak memberikan keluasaan terlalu banyak buat kita. Berani melakukan pressing, berani melakukan duel perebutan bola kedua. Itu yang membuat kita juga akhirnya kurang begitu nyaman untuk memainkan bola.
Coach Gerald Vandenberg, Aldi, apakah masih terlalu dini buat kita menilai bagaimana permulaan bersama pelatih yang satu ini? Mengingat lagi dan lagi banyak yang mengatakan ini lawannya Brunei doang loh, masih ada ujiannya nanti loh, gitu. Kita bisa menilai Coach Gerald kalau dia menang. Tapi paling enggak di game pertama ini kita bisa kelihatan dia mau apa dengan tim ini. Ya, mau dibawa kemana? Mau gitu dibawa ya? kemana, mau main seperti apa, itu bisa kelihatan. Yes, lawannya tidak sebaik itu, tidak sebagus itu. Brunei dengan segala catatannya. Brunei sebelum menghadapi Indonesia itu kebobolan 23-0 dari 3 game. Ditambah sama Indonesia kemarin berarti 23 tambah 8, 31. 31-0 gitu. Dan di babak kedua mereka berharap, ayo deh kita bikin 1 gol aja. Gitu. Jadi dan itu kita hargai. Oke, lo berarti nggak menyerah di babak kedua. Yap. Spirit of sportsmanship-nya ada gitu Brunei. Itu gue hargai. Cuman ya kita masih menunjukkan walaupun di babak kedua kita mungkin ya, gue harus bilang kualitasnya nggak sebagus babak pertama. Yes. Gue harus bilang begitu. Semoga menjadi catatan bagi para pemain untuk ayo tetap semangat. Semoga berkompet untuk menjadi line up utama, semua tim semua layak. Tapi kalau kita di sini pengen menilai Coach Gerald ya masih terlalu dini lah. Masih terlalu cepat. Paling enggak gue ulangi lagi, kita lihatlah permainan seperti apa yang pengen coba ditunjukkan. Menyerang, rapi, permutasi pergerakan, kapan bermain harus direct, Benar. kapan bermain harus sabar, delay, karena kita punya kualitas Conchita, kita punya pairing central midfielder yang bagus, kita punya pemain kreatif, nomor 10 yang juga bagus, kita punya pemain yang sangat versatile dalam Raihan Hanan di kanan, yang sering sekali mundur ke belakang maju, karena dia aslinya kan midfield kan, dia dipaksakan jadi Raihan di kanan untuk menggantikan Detan, dan sangat excel juga. Starting line up kita luar biasa dan gua harap starting line up ini tidak berhenti di sini, tetap berkembang karena tantangan yang makin baik itu yang makin berat justru bukan di group stage, di knockout tentang Thailand atau Vietnam gitu. Jadi ya ini bagus, cuman masih banyak yang bisa ditingkatkan, Dieksplor lagi. lagi. At least tapi this is a good start lah. Iya. Terlepas dari siapapun lawannya. Terakhir 9-0 kan lawan Brunei? Terakhir Ya kan? 8 bukan ya? Senior 6-0 U23. U23 8 juga kalau 8 juga ya? 8 Oh, oke. juga. Ya dulu pernah kita bantai 13-1 atau 13-0 Iya. juga. Iya. Tapi ya beberapa rekor sih ya. Jens Raben dia tuh cuman kalah dari Sucipto Suntoro yang mencetak 1 pertandingan 8 gol. Di Sementara U23 apa di senior? di senior. Oke. Di bawah dia ada BP, ada Beto Gonzalez, ada Zainal Arif yang mencetak 4 gol. Nah, dia bisa mencetak 6 gol di all level ya. goal, Itu salah satu kredit yang harus kita berikan. Dan tadi kalau nyambung pertanyaan Conchita, how's Gerald Vandenberg ya di pertandingan pertamanya, ya kita harus kasih kredit juga karena kan kita nggak melihat seperti apa sih tim yang dipersiapkan dia, nggak ada uji coba. Dia cukup berani, cukup pede dengan hanya memainkan internal game 11 lawan 11, di samping mengurangi cedera, mungkin dia nggak mau juga dilihat dari tim lain ya karena kan kita kan banyak banget tuh analis-analis yang akhirnya menganalisis tim kita yang dibaca tim lawan. Itu kan sering banget terjadi tuh. Vietnam yang di mana-mana dan akhirnya mereka mendapat bocoran justru dari kita gitu kan, how we play. Sementara kita mencari gaya bermain mereka kok susah banget gitu kan karena nggak banyak yang punya podcast kayaknya ya. Kalaupun punya bahasanya. Jadi ya kita berikan kredit ya. Game pertama nggak pernah mudah. Ya. Siapapun lawannya, kita waktu itu juga ketemu Myanmar, ketemu Laos pun kesulitan juga kan di AFF juga 3-3 lawan Laos gitu kan. Itu suatu bukti juga bahwa first game never an easy game, tapi kita bisa melewati dengan baik dan rasa tidak puas dari Gerald Vandenberg itu ngebuktiin bahwa dia masih mau menunjukkan kualitas. Karena kan target dia wanna sweep semua pertandingan with a win. Artinya mereka mau jadi juara dengan memenangi semua pertandingan tuh. Dari fase grup, semifinal, final. Itu berarti kan ya kita dukung lah ya apa yang dia inginkan. Fingers crossed ya, JMTV, JM TV. tim. Nah, sorry nih di otak masih jebretin mulu nih soalnya nih. Kan hostnya baru balik lagi yang ini. Anyway, ini ada info A1 dari orang dalam. Orang dalamnya banyak banget kalau JMTV. Kali ini jadi bukan Bung Harpa ya, beda lagi. Kali ini adalah Mas Vino. Mas Vino. Jadi Mas Vino ini memberikan bocoran starting sesungguhnya versi Vandenberg. Ardiansyah, Buffon, Kadek Arel. Oh ini ada juga gambarnya. Oke, langsung aja kita lihat. Ini adalah prediksi starting line up terbaik Indonesia U23 berdasarkan informasi orang dalam dari Mas Vino atau starting line up yang sesungguhnya versi Vandenberg. Tanggapannya gimana Mas Haryo, Kakak Aldi? Gue sih nggak percaya ya.
Kalau gue nggak percaya ini A1 karena nggak mungkin Ferrari nggak dimainin. Terus juga jelas Detan cedera, gitu kan. Jadi ya nggak tahu. Dan setiap yang namanya A1 dan nggak dipublikasikan, dipublikasi. berarti ada alasan di balik itu. Jadi biarkan itu menjadi menjadi wilayahnya pelatih. Kita jangan terlalu masuk ke dalam. Kalau gue sih ya gitu. Itu wilayah teritorialnya pelatih. Kenapapun kalaupun benar ini ada perubahan starting line up, ya pelatih lebih paham. Cuman ini formasi yang kalaupun dimainkan kemarin nggak ngerti ya, maksudnya kalau DM-nya cuma satu lebih Darwis doang, kemarin bagus banget lebih Darwis bersama si Tony Firmansyah, ya, enak banget di kanan, terus di tengah, terus juga ya udahlah ini dengan 4-4-2 gue sih nggak melihat bahwa ini adalah formasi yang tadinya atau awalnya memang pengen dimainkan. Gue sih masih meragukan ya, gue sih masih tetap kemarin Coach Herald dengan menghadapi lawan yang ya oke, slightly lebih gampang, mencoba beberapa nama yang Hanan dicoba di sebagai sayap kanan, berharap nanti Detan di game menghadapi Filipina atau di Malaysia udah siap main. Yang gue bingung Hoki nggak dimainin sama sekali, justru Jens Raffen sampai menit-menit akhir. Karena udah habis pergantiannya. Iya, maksudnya sebelumnya pun nggak dimainin. Iya, Mungkin dia pikir mau di akhir ya gitu, tapi ternyata nggak jadi. Iya, beres. sampai kalau nggak salah ada sedikit masalah kan, Jens Raffen juga. Iya. Itu yang gue sayangkan, jangan sampai ini pemain nggak bisa main sampai akhir, karena kalaupun Coach Herald pengen menyapu bersih sampai final, gue rasa Jens Raffen bisa salah satu jadi pemain yang terpenting buat tim kita juga. Definitely. Dan juga ya kalau Donitri udah pastilah, Alvarezi, Buffon, Dek Arel, Kakang adalah nama yang memang udah biasa bolak-balik atau udah biasa dimainkan juga di U23 bahkan di U20 juga. Jadi buat gue rasa gue nggak 100% maksudnya yakin dengan tim ini bakal jadi starting line up. Ya, antara mungkin Kakang dan Ferrari ya. Cuman kan kalau kita bicara tim U20 di bawah Indra kan emang 4 back juga. Di kanannya bisa Buffon, bisa Kakang. Ya. Sementara kedatangan Ferrari di sini bisa jadi tandemnya dari Kadek. Biasanya kan ada Iqbal ya di posisi itu kalau di U20. Sementara Donitri juga bagus mau main di 3-4-3, mau main di 4-4-2, dia selalu menjadi fullback atau wingback yang selalu memberikan impact yang fantastis lah buat tim gitu. Nah yang kita di awal kan juga tim yang biasa bermain dengan komposisi 3 back kan biasanya gitu di tim senior. Akhirnya apakah akan mulai linear dengan semua lini nih nantinya ketika tim U17, U20, U23 nih udah mulai dengan 4 back. Apakah nanti akan linear semuanya bermain seperti itu bersama sekelompok pelatih asal Belanda ini yang emang biasa bermain dengan komposisi 4-3-3. Apakah itu akan dimulai nanti di uji coba kita lawan Lebanon dan juga Kuwait di September dan juga masuk round 4. Apakah mulai ada perubahan-perubahan yang akan bisa memberikan rasa lebih nyaman buat Mesilgers misalnya atau Jaitses misalnya yang biasa bermain dengan komposisi 4 back gitu. Ya kita harus lihat nih long termnya akan ada blueprint yang linear antara U17 sampai ke timnas senior dengan komposisi yang berbeda nih. Nah, kemarin sudah terjawab komposisi 4-3-3 yang dimainkan ternyata fluid aja, kita bisa tampil dominan walaupun ya tadi seperti di awal bilang lawannya Brunei kurang lawan ya di babak pertama gitu. Tapi ya good start dan harapannya lawan Filipina, habis itu lawan Malaysia, paling 2 pertandingan itu kita lihat apakah versi Vino ini muncul ke permukaan. Iya, kita masih harus menunggu kira-kira kan seperti apa, tapi kita lihat dulu ini adalah klasemen sementara dari grup A sejauh ini ya. JM Team Indonesia memang saat ini ada di puncak. Golnya 8, sudah mengantongi 3 poin dari 1 game yang kemarin dimainkan menghadapi Brunei. Kemudian di urutan kedua ada Filipina dengan 2 gol dan poin yang sama setelah menang dari Malaysia. Nah, Filipina-Malaysia ini mungkin baru bisa dikatakan merupakan ujian yang sesungguhnya buat timnas U23 kita nanti. Nah, sebelum kita menutup pembahasan timnas hari ini, aku mau bacain sawaran dulu boleh ya JM Team ya. Ini tadi udah ada beberapa nih, udah bunyi kacings. Ini ada dari Egi Kahlil Gibran. Liverpool juara titik. Waduh, ini masih dalam euforia selebrasi ya, nggak apa-apa. Karena memang musim baru belum dimulai. Jadi silahkan nikmati selebrasinya. Terus ada lagi masih dari Egi, orang yang sama. Sepede apa sih Mas Haryo Liverpool bakal juara back to back sama pede Liga lah. Champions musim depan? Nggak mungkin pede lah Mas Haryo nih. Coba ayo gue pengen denger. Nanti kita akan keep dulu tuh pertanyaannya karena nanti di segmen akhir kita bakal bahas juga Liga Inggris. Tapi sekarang aku mau bacain dulu ada dari Mayun Mahardika. Inter rencana transfer
Luis Openda, Asensio dan juga Nkunku. Nanti kita akan coba tanya ya tanggapan dari para pundit seperti apa. But for now, mungkin yang pertanyaan kedua tadi karena kita nggak ada bahas itu, boleh kita tanyain sekarang kali ya. Gimana Mas? Mas Aryo gimana nih melihat Kalau- komen dari Mayun Mahardika mengenai Asensio. rencana transfer dari Inter? Iya. Kemarin sempat dikritik juga ya kita kayak nggak bicarain transfer Inter gitu. Tapi kan emang nggak rame juga di jagat maya kan tentang transfer Inter ini ya. Tapi ya berhubung Mayun sudah membicarakan, ada Luis Openda, ada Asensio dan Nkunku. Edition yang bagus tentunya kalau Asensio dan juga Nkunku untuk menambah daya gedor mereka di lini depan kan. Thuram, Lautaro bagus tapi nggak pernah sepanjang musim dua-duanya bagus. Di awal yang bagus Thuram, di akhir yang bagus Lautaro. Jadi nggak pernah mereka terus-terusan tampil bagus gitu. Jadi perlu memang ada rotasi yang melibatkan pemain-pemain yang kualitasnya bisa dibilang hampir sama. Yeah. Ya kemarin ada Teremi ya kayaknya kurang bisa ngelawan ya. Nggak sebanding lah rotasi yang dilakukan oleh Simone Inzaghi pada saat itu. Asensio datang kemarin ke Aston Villa lumayan ngasih impact yang Bagus. cukup bagus. Harus kita akui salah satu transfer yang bagus juga walaupun pinjaman gitu ya. Asensio dan Nkunku ya kita tahu kalau dia nggak cedera ini pemain bagus sebetulnya. Ya. Dia roaming dari wingsnya bagus, ditaruh di false nine juga bisa tajam juga, eksekusi golnya juga cukup bagus, kepercayaan diri tinggi. Nah itu yang cocok juga untuk dimainkan oleh Inter. Jadi ya kita lihatlah apakah betul-betul jadi kejadian gitu datangnya Asensio ataupun Nkunku. Alright, we shall see ya kalau gitu JM Team. Terima kasih sabarannya. Semoga makin banyak lagi yang nyamar di malam hari ini. Kirim dukungan buat JM TV supaya kita bisa hadir terus buat kalian-kalian semua JM Team. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.